Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaina Sari dengan 3 digit NIM terakhir 047 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul FreeRTOS Advance. Nah, jadi apa sih FreeRTOS Advance itu? Jadi kelebihan dia dari RTOS yang lain yakni dia itu memiliki fitur sinkronisasi yang sangat ringan dan tanpa adanya alokasi objek eksternal. Nah, jadi dia itu yang pertama ada yang namanya task notification, yaitu jalur pribadi. Konsepnya itu mekanisme pensinyalan internal, tiap task punya notifikasi 32 bit langsung di dalam task control block. Lalu kecepatannya itu fungsi ini 45% lebih cepat dari binary semaphore dan konvensional. Dia merupakan skenario terbaik dan sangat cocok untuk data internal sistem yang perlu proses yang sangat cepat. Dan dia itu tidak tanpa group chat, artinya dia tidak perlu alokasi objek struktur antrian. Selanjutnya adalah radar pemantau multijalur atau QSET. Nah, jadi pada aturan kali ini, taskmaster itu cukup mengantri pada satu grup antrian yang utama. Sedangkan pada aturan yang lama, satu task hanya bisa memantau satu queue, ibarat cuma boleh nonton satu channel TV di waktu yang lama. Nah, selanjutnya adalah buffer kinerja yang tinggi. Dia mentransmisikan blok pesan utuh untuk satu pengirim dan satu penerima. Selanjutnya, dia otomatis menyisipkan length hard di awal dan pakai yang utuh. Selanjutnya, dia continue untuk aliran baiknya. Nah, selanjutnya untuk memori, bagaimana memori di FreeRTOS Advance ini? Yang pertama ada memori dinamis atau RAM. Dia itu bebas alokasi dan bisa dihapus kapan saja. Terus salah satu kekurangannya adalah adanya fragmentasi dan diatasi dengan 5 skema heap. Sedangkan yang selanjutnya adalah alokasi statis. Yang mana alokasi statis ini merupakan salah satu standar untuk alat otomotif dan medis. Yang memorinya itu dinamis dan resiko timeoutnya tuh tidak sebanyak. Nah, ini karakteristik dari FreeRTOS Advance. Ada HIP 1 yang paling sering digunakan, lalu HIP 2 itu yang kurang, lalu HIP 3 nya standar, dan HIP 4 nya itu yang clean, dan HIP 5 nya yang untuk bisa jarak jauh. Nah, sekian penjelasan RTOS dari saya. Jadi FreeRTOS itu bukan hanya sekedar tentang menjalankan banyak task, tapi juga menguasai tiap memori dan siklus CPU supaya memori itu bisa berjalan lebih efisien. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum yang telah kami kerjakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait hasil praktikum untuk FreeRTOS Advance. Oke, ini adalah percobaan terakhir atau Nah, jadi di sini itu sistemnya dia multitasking antara RTOS dan juga ESP32. Dan di sini kami menggunakan ESP, terus PWM, DHT, terus MG7, Potensio, dan juga STM serta I2C. Nah, jadi percobaan sistem pada kali ini adalah kita membaca ADC, DAC, SPI, dan I2C. Dan integrasi antara semua sistem tersebut. Dan DAC dari potensio ini potensio itu akan mempengaruhi nyala lampu LED-nya. Jadi prosesnya itu adalah dari ESP, ESP dia akan membaca si DHT dan MG2, terus sama potensionya itu
untuk si ADC-nya itu, dan itu nanti akan dikirim ke STM. Lalu datanya akan tertampil di I2C dan ada nilainya. Nah, itu seperti ini. Kan tertampil nilai yang kita inputkan tadi. Lalu ketika potensialnya diputar, dia akan mempengaruhi nyala dari lampu. Nah, selanjutnya untuk kodenya sendiri, di sini yang pertama untuk ESP32 sebagai master. Ini untuk masternya itu Kan ESP-nya sebagai master. Nah, terus si STM-nya sebagai slave. Nah, untuk kode dari masternya itu seperti ini, teman-teman. Dia menggunakan SCK Nah, untuk yang slave-nya, programnya kurang lebih seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.